ya kita nggak kayak anak-anak aja, sama aja di treatnya sama kayak orang besar gitu. Jadi ya disuruh nunggu ya tetap nunggu juga gitu. Nunggu berapa jam ya nunggu juga sampai pagi juga gitu. Dari bawang merah bawang putih kan ya lumayan lah mengangkat namaku gitu. Sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia gitu. Sampai detik ini aku masih kalau ke Malaysia dipanggil Olivia. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys! Yo, what's up semua tetangga yang gue cintain dan gue kasihin. Yo, kembali lagi di episode Daniel Tetangga Kamu. Dan ini sesuatu yang sangat exciting banget karena hari ini kita ada di sebuah restoran di daerah Senopati, Jakarta. Nama restorannya adalah Panca. Dan gue pengen bilang thank you banget buat Panca yang udah nyediain tempat buat kita. Yes, Daniel Tetangga Kamu belum ada studio. Dan kita juga saat ini kedatangan seorang tamu yang gue sangat respect banget, dan gue ngeliat actingnya dia itu hebat banget. Ternyata dia udah acting tuh dari 20 tahun yang lalu, which is ketika dia umur 3 tahun. You know, it's amazing guys. Kalian pasti kenal dia di banyak banget film-film, sinetron, dan banyak dan dia sendiri juga menjadi idola kaum milenial masa kini. Langsung aja kita sambut, ini dia Marsha Arwan. What's up? Hai. Yo, thank you so much for your time. Gue seneng banget lo bisa gabung sama kita, you know, di Daniel Tetangga Kamu. Makasih lo udah diajak. Ini beneran lo, gue bener-bener seneng banget lo. Gue nggak tahu kenapa, gue dari berapa bulan yang lalu ketika gue ngeliat postingan lo di Instagram yang lo dibaptis itu you know, semua orang pada heboh banget. Iya. Gue ngeliat nih, ini Marsha ini lagi syuting buat film apa ya? Kok dia pakai baju putih semua? Gara-gara terakhir gue nonton lu di The Red Out, lu di situ kan kayak serem banget gitu. Wah, ini kayaknya filmnya Susana juga. Susana kecemplung di kolam renang mana gitu. Jatuhnya lagi dibaptis. Iya, benar sih. Yeah, that's amazing. Dan itu lo dibaptis pas lagi pandemi juga. Iya. Which is really interesting. Dan di situ juga banyak banget orang mikir kalau misalnya lo pindah agama dan lain-lain gitu. Tapi lo udah memberikan klarifikasi juga gitu bahwa lo emang dari awalnya Kristen dan sampai hari ini juga lo masih Kristen gitu. Tapi gue penasaran sih, apa sih yang ngedorong lo gitu untuk dibaptis saat itu? Sebenarnya kalau dibaptis kan tuh udah pengen dari lama ya. Maksudnya dari biasanya orang baptis itu kan 17 tahun, 18 tahun gitu kan. Itu pengennya tuh karena, tapi pada saat itu pengennya itu dibaptis karena ya mengikuti aja. Kayak, oh ya biasanya 17 tahun nih atau 18 tahun gitu. Cuman memang belum ada waktu yang pas gitu loh. Belum kayak pernah registrasi, belum pernah itu. Biasanya mau ngajakin adik aku atau siapa gitu. Jadi maunya ada teman gitu. Sampai sampai kemarin itu benar-benar belum terrealisasikan, apalagi ada pandemi kan. Terus pernah sempat minta ke temen aku yang pastor juga, terus sempat kayak beberapa kali, ya udah deh boleh, tapi nanti tunggu ini udah lumayan membaik ya gitu. Akhirnya nggak jadi-jadi juga. Nah sampai di saat ketika sahabat aku itu mau menikah dan mama mertuanya tuh kayak pendeta juga deh gitu, kayak bisa dibilang ya pendeta juga. Terus kita sempet ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba lagi bridal shower, tiba-tiba lagi bantuin bikinin dekornya, terus nggak tahu kenapa keceplosan aja gitu, kayak aku mau deh dibaptis gitu, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Itu juga kok bisa? Iya, nggak ada rencana, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gitu. Iya, nggak planning, nggak apa, kok tiba-tiba aku ngomong kayak aku mau dibaptis gitu. Ya udah yuk, kapan? Itu memang kalau emang udah panggilan Tuhan ya harus secepatnya gitu. Harus ya jangan lama-lama, jangan juga banyak misalnya banyak pikir-pikir lagi kan. Kalau pikir-pikir lagi mendingan langsung direalisasikan aja gitu. Terus akhirnya aku pilih tanggal di mana harusnya mereka nikah, sahabat aku nikah nih, tapi calon suaminya itu nggak bisa terbang ke sini gara-gara pandemi. Karena dia di Belanda gitu, jadi agak susah lah segala macam. Akhirnya
aku pilih tanggal ya udah deh di tanggal harusnya pernikahan mereka aja di tanggal 8 Agustus gitu. Wow. Dan sahabat aku ini juga juga cerita dan mamanya juga bilang kayak pasti ada yang terjadi nih di 8. Maksudnya pasti Tuhan tuh menunjukkan tanggal ini pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi gitu. Ternyata aku dibaptis dan aku juga bersama adikku dan adik sepupu aku. Jadi kita bertiga. Di hari itu kita bertiga dibaptis. Jadi benar-benar kayak yang nggak tahu gimana ceritanya kok bisa aku pengen dibaptis dan aku ngajakin si dua adikku ini gitu loh. Itu sih wah gila. Aku juga merasa kayaknya mungkin memang ini adalah waktu yang tepat yang emang Tuhan kasih aja gitu. Kenapa nggak kemarin-kemarin gitu loh. Kayak kenapa sekarang ya? Emang Tuhan udah jawab memang sesuai sama waktunya aja. Dan kenapa harus pas pandemi gitu loh. Yeah, exactly. Dan I think, you know what, gue selalu percaya ya, angka itu menunjukkan sesuatu. Apalagi 8 Agustus, 8 bulan 8 gitu. Dimana, oh iya ya? right? I just realized that. Karena menurut gue, misalnya gini, Tuhan menciptakan segala langit dan bumi 7 hari. Iya. Jadi angka 7 itu adalah sebuah kelengkapan. Angka 8 is a new beginning. Iya. So the fact that lo, dibaptisnya tanggal 8 Agustus itu is like a new beginning of a new life gitu. And I think it's really beautiful. Tapi yang gue penasaran adalah apa sih arti baptis buat lo sendiri? Karena menurut gue, kita misalnya kita ngikutin Tuhan Yesus gitu ya udah gitu, nggak usah dibaptis pun juga kita. Yang penting kan antara gue sama Tuhan, ngapain dibaptis gitu? Why is it important menurut lo? Apa ya, kayaknya lebih ke lahir baru aja sih. Lebih ke lahir baru, kayak kalau misalnya mungkin waktu kecil banyak yang dibaptis waktu kecil ya. Iya, tapi gue kan, salah satunya. Gue masih bayi, masih orok gitu ya, masih belum tahu apa-apa dibaptis gitu, nah, dicemplungin. Tapi kan itu kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak tahu, kita hanya istilahnya Kristen KTP atau Kristen bawaan gitu. Right. Bukan yang kita benar-benar spiritually merasakan kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita gitu. Nah, jadi kenapa memutuskan untuk dibaptis ya karena aku merasa aku udah siap dan aku udah siap untuk mendapatkan hidup yang baru dibimbing oleh Tuhan Yesus gitu. I like that karena seperti yang lu bilang juga gitu, maksudnya gue adalah salah satu orang yang nyokap gue itu ngadain baptisan gue dan nama baptis gue adalah Andreas. Jadi Andreas Daniel Mananta gitu itu kan. selalu di depan ya? Di depan, ya kan. Gue akhirnya baru dibaptis lagi umur 33. Iya, kenapa tuh? Waktu bayi, nyokap gue memutuskan untuk gue supaya gue mengikuti Yesus. Tapi pas umur 33, gue sendiri memutuskan untuk diri gue sendiri mengikuti Yesus gitu. Jadi I think it's a beautiful thing untuk dibaptis dan itu kayak mungkin bisa dibilang kayak pakai cincin kawin kali ya. It's itu a beautiful kayak symbol. iya, maksudnya itu juga nggak nyangka aja bisa dipertemukan oleh si Tante Ursula ini yang membaptis aku saat itu. Terus juga ternyata fun fact-nya, jadi dalam persiapan pernikahan temen aku ini itu tuh banyak banget yang dimenangkan jiwanya. Jadi ada papanya, ada the other bridesmaids, kan aku bridesmaids. Ada, jadi banyak banget. Ada postingannya nanti I can show you. Jadi tuh banyak banget di persiapan mereka tuh ada yang dimenangkan gitu. Jadi mungkin ini apa ya kayak the impact, the ripple effect gitu jadinya wow. Jadi aku juga kayak wow, dan aku kerennya tuh di pas tanggal harusnya pernikahan mereka, jadi kayak wow, that's amazing, bener-bener kayak wow banget, sampai sekarang masih kayak wah. That's amazing. Tapi the fact that lu nurut, you obey. Lu dengar suara Tuhan saat itu dan habis itu lu ngerasa gue pengen dibaptis dan itu karena lu obey, lu jadinya memenangkan lebih banyak lagi atau menginfluence lebih banyak orang lagi gitu. And I like that. Dan sebenarnya lu tadi bilang kalau misalnya bukan di profile juga dibilang gitu ya, kayak lu udah dari umur 3 tahun ada di dunia entertainment gitu.
sebagai gue nggak tahu kenapa nih, gue mungkin kalian sendiri juga ngerasain gitu, banyak banget child actor gitu ya, apalagi aktor-aktor yang ada yang masih kecil ada di dunia entertainment. Gue sendiri pernah ngerasain juga soalnya ketika gue lagi acting di dunia sinetron, dan itu gue kayak main gue berperan sebagai seorang ayah, dan habis itu ada anak kecil umur 3 tahun atau even 7 tahun gitu ya, dia acting sebagai anak gue gitu misalnya. Gila, di dunia entertainment itu nggak kondusif banget sebenarnya, Marsha. Betul. Gue ngerasa kayak di dunia entertainment itu kru-krunya pada ngomong jorok. Iya. Bahkan aku belajar kata-kata kasar itu gara-gara aku denger di lokasi syuting. Right. Dan itu lucu banget sih. Yeah, exactly. I'm pretty sure gitu. Dan gue juga ngerasa lu sebagai aktris cilik misalnya kayak gitu ya waktu kecil, yang seharusnya lu sekolah dan bermain sama teman-teman lain dan lain-lain, tapi lu malah berada di lokasi dan kerja gitu. Iya. Tapi setelah gue ngeliat hidup lu sekarang, kayaknya lu dijaga banget sih sama Tuhan. Kayak make sure you're okay, you're good gitu. Iya. Is that always the case? Iya sih, aku juga merasa kayak dimudahkan, sangat dimudahkan gitu. Jadi aku cerita sedikit ya tentang karir aku. Aku kan 3 tahun tuh umur masuk. 3 tahun? Iya, aku jadi iklan. Aku bintang iklan. Dan itu pun juga nggak sengaja karena om aku itu kru lighting. Oke. Di satu PH gitu, dan mereka mau iklan makanan bayi. Oke. Terus mereka carinya yang bule nih, yang bener-bener bule. Jadi blondie atau gimana gitu, aku juga nggak inget ya anak kecil yang kemarin itu. Pokoknya bener-bener bule gitu. Tapi akhirnya aku waktu itu di casting, dan aku tuh pokoknya waktu kecil aku genit banget. Jadi aku centil banget. Depan kaca tuh bisa yang kayak fashion show gitu. Dan emang terbukti menang terus kalau fashion show. Ada juara, kadang-kadang juara harapan, tapi pokoknya menang terus. Nah, terus singkat cerita pokoknya aku casting, dan akhirnya aku dulu tuh di iklan tuh ada namanya backup gitu. Apalagi anak kecil tuh pasti punya backup gitu. Nah, cuman main talentnya dia, aku backup talentnya. Nah, di hari syuting si anak kecil bule ini, dia tuh kayak nggak biasa ketemu sama orang banyak gitu. Akhirnya dia nangis terus, ya akhirnya aku yang maju. Si anak bule ini kayak mungkin karena krunya orang lokal semua gitu ya, dan dia nangis, rasis kayaknya anak bule ini. Iya. Atau enggak dia kayak emang nggak biasa aja ketemu orang. Iya, betul. Oke. Iya, aku ngerti. Oh iya. Iya, sorry, itu cara bercanda gue yang cukup aneh, tapi ya. And aku jadi ketahuan. Ya, pokoknya gitu. Terus mungkin dia emang nggak biasa ketemu orang. Kalau aku kan ya karena udah ya. Iya, udah ya. Terus ya udah akhirnya aku yang maju gitu. Nah, dari situ mulai jadi main banyak. Talent. Iya, dari backup jadi main talent. Dari backup jadi main talent itu kan gampang. Ya gampang banget, masa nggak ngelewatin proses casting yang kayak gimana banget, tapi udah masuk jadi main talent langsung di iklan pertama. Nah, dari situ sampai umur 6 tahun aku main iklan terus, dan ya puji Tuhan jadi main talent terus gitu. Main talent terus. Nah, dari umur 6 tahun masuk ke sinetron, dan itu sinetronnya langsung bagus juga sama pemain-pemain yang waktu itu tuh. Bawang merah bawang putih bukan atau? Bukan, sinetron pertama aku tuh Dia, Dia itu bareng sama Lulu Tobing, sama Tengku Rian, sama Ari Wibowo. Jadi bener-bener yang saat itu tuh pemain yang hits banget gitu kan. Dan lingkungan saat itu kayak gimana? Mereka kan gue tahu banget nggak semua sinetron tuh saling support gitu, saling mendukung. Kayak misalnya, ini anak ganggu banget, apalagi umur 6 tahun gitu. Karena gue dulu kayak gitu. Gue diva banget. Ini anak ganggu banget, bisa tolong dititipin di gudang dulu nggak? Kebetulan aku nggak ganggu. Lu lumayan introvert diem gitu ya? Wow. Iya, takut, lebih ketakut sama orang yang udah gede gitu. Jadi kayak takut, tapi tetap bisa kalau disuruh acting nggak bisa. Tapi yang namanya ngobrol-ngobrol itu nggak mau, takut gitu. Ya udah, nah di situ sih ya aku karena cuman memang ya kalau sistem zaman dulu ya tahu sendiri ya gitu. Jadi ya kita nggak kayak anak-anak aja, sama aja di treatnya sama kayak orang besar gitu. Jadi ya disuruh nunggu ya tetap nunggu juga gitu. Nunggu berapa jam ya nunggu juga, sampai pagi juga gitu.
apalagi kayaknya kalau saat itu mungkin lebih pay attention sama yang pemeran utamanya gitu. Jadi kayak nungguin mereka gitu. Mereka ngediva, mereka telat gitu ya. Yang lainnya juga ikutan. Ya banyak lah gitu. Itu nggak cuma di sinetron yang pertama. Pokoknya semua sinetron. Most probably kayak gitu most sih. Probably. Terus ya udah dari situ masuk Bawang Merah Bawang Putih gitu. Dari Bawang Merah Bawang Putih kan ya lumayan lah mengangkat namaku gitu. Sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia gitu. Sampai detik ini aku masih kalau ke Malaysia dipanggil Olivia. Oh wow, oke, wow, sehits itu ya. Makanya aku juga bingung. That's amazing. Oke. Terus ya udah dari situ Ratapa Anak Tiri mulai peran utama terus tuh gitu. Oke. Peran utama terus. So, Marsha banyak banget idola-idola yang cilik ini gitu ya. Maksudnya, sorry gue nggak enak ngomong idola cilik. Lu bilangnya apa sih? Child actors atau? Ya artis cilik ya. Artis cilik gitu ya. Maksudnya child actor. Mereka itu mereka begitu udah mengenal, apalagi di Bawang Merah Bawang Putih lu saat itu masih muda banget berarti ya? Iya, 3 SD. 3 SD? 3 SD. Gila, 3 SD gue ngapain? 3 SD gue baru belajar yang namanya galaksin. Gue baru belajar yang namanya tapatung. Jadi waktu kelas 3 SD, lu udah mulai ngerasain ketenaran. Dan kebanyakan dari child actors justru mereka merasakan insecurity ketika mereka sudah mulai tumbuh dewasa dan mungkin banyak pasti kedengeran lah, gue gak tau nih ya ini terjadi sama lo atau enggak, atau mungkin sama kalian juga gitu, maksudnya dia udah gak terkenal dulu, atau dia udah gak seimut dulu lagi, mulai tuh ada the feeling of rejection, apalagi sekarang di Indonesia, gue tahu banget aktor dan aktris tuh dikotak-kotakin banget gitu, jadi kalau misalnya dia pernah sukses imut dimain di judul ini, udah dia bakal dapat perannya ya si imut itu gitu terus gitu. Cuma ketika dia udah mulai tumbuh dewasa, udah nggak seimut itu dulu, udah deh kita pakai yang lain aja. Dia udah nggak imut lagi. That dan gue yakin juga yang nonton ini juga pernah ngerasain rejection, penolakan. Pasti. Karena kita udah nggak sesukses sama yang apa yang kita punya dulu gitu misalnya. Dan itu kebanyakan child actor banyak yang gila sih. Jadi insecure, ambisiusnya juga gara-gara itu. Gue pengen ngebuktiin lebih lagi. Kalau misalnya gue masih bisa, gue pengen ngebuktiin lebih lagi penolakan gitu dan lain-lain. How did you deal with that sampai lo bisa normal sekarang? Gimana ya, kayaknya kalau aku juga pernah merasakan dimana kayak that rejection gitu, dimana kayak aku waktu itu kalau nggak salah SMP apa mau ke SMA gitu, pokoknya sempet pas lagi masa puber lagi itu susah banget tuh. 3-4 tahun itu bener-bener kayak nggak peran utama, pasti dikalahin sama yang lain, masih ada yang pasti adiknya jadi adiknya atau jadi anaknya siapa gitu. Itu tuh terus aku dibilang kayak gendut, terus harus kurusin badan, kayak bayangin di SMP aku harus kurusin badan gitu. Jadi kayak terus supaya bisa jadi dapat peran anak SMA kayak gitu-gitu. Nah, tapi aku nggak terlalu pusingin itu. Cuman memang bundaku banyak dapat, iya nih Marsha terlalu gendut nih, terlalu apa gitu-gitu kan. Ya banyak PH yang ngomong kayak gitu. Terus ya aku sih nggak terlalu ambil pusing ya, aku sih seneng-seneng sama teman-teman aku di sekolah. Nah, aku bersyukur banget bunda aku tetap menyuruh aku untuk sekolah formal dari kecil. Dan kan dulu manajer aku bunda aku sendiri. Jadi dia benar-benar suruh aku untuk sekolah formal dan syutingnya setelah pulang sekolah. Jadi aku tetap merasakan that normal life yang aku tuh bisa, ya walaupun aku nggak kerja, aku tetap bisa sama teman-teman di sekolah gitu. Jadi nggak terlalu memusingkan yang namanya kayak gitu. Dan tapi mungkin waktu SMA aku merasa kayak ya emang aku sukanya acting gitu. Jadi ya udah passion gue di situ, ya udah gue juga mau serius nih di situ gitu. Jadi aku nggak pernah terlalu memikirkan sih jatuhnya ya gitu. Nggak pernah terlalu memikirkan dan kayak ada support dari teman-teman juga, ada support dari keluarga juga. Jadi nggak terlalu pusingin. Dan kayaknya kalau zaman aku dulu nggak terlalu banyak netizen nggak sih yang kata-katanya sangat menohok gitu. Jadi aku kayak nggak terlalu mikirin gitu. Oh wow, jadi lu benar-benar kayak dilindungin banget juga gitu ya sama dari keluarga juga, dari teman-teman juga gitu yang kayak selalu nge-support gitu. Lu nggak pernah ngerasa kayak inadequate gitu, maksudnya kayak gila.
atau jadi ambi banget kayak wah gue harus banget nih nunjukin setelah bawang merah bawang putih gue harus punya satu peran yang lebih lagi gitu atau Nah, you know. aku nggak pernah punya perasaan yang kayak gitu sih. Wow, Jadi aku bintang nggak. kita beda kayaknya ya bintang. Gue gitu banget soalnya. Aku kebetulan Scorpio. Kak Daniel apa? Leo, that's why. Oh iya sih, Yeah. ambia. Yeah, Ya. ambisiusnya Kalau aku sih parah. kayak cuek aja ya. Maksudnya ya udah, mungkin memang sekarang waktunya aku untuk menikmati. Jadi dirubah gitu loh pikirannya. Jadi kayak oh ya mungkin memang ini untuk waktunya aku menikmati masa-masa sekolah aku gitu loh. Bukan yang kayak aku harus kerja kayak aku biasanya gitu. Yeah. Jadi aku ya merasakan normal life kayak teman-teman aku yang seumuran sekarang gitu. Jadi Right. nggak terlalu mikirin. Dan kayaknya aku juga di SMP itu aku nggak terlalu banyak mikir ya atas pemikiran orang ngeliat aku kayak gimana gitu. Aku nggak ambil pusing gitu. Jadi kayak ya udah. Wow. Jadi even kayak teman-teman sekolah pun di SMP itu nggak ada yang pernah kayak nyela kayak lu yang dulu di bawang merah bawang putih ya, lu ngapain sekolah sama kita? Nah, teman-teman aku nggak gitu. Gila, Cuman nggak kayak aku- di sinetron itu ya? Enggak, tapi cuman emang kalau teman-teman aku nggak ke arah situnya justru kayaknya kalau aku mikir sekarang mungkin teman-teman aku lumayan yang kayak lebih ke minder. Oh ya ini aku dulu dibully. SMP, SMA tuh aku juga termasuk kategori dibully, tapi nggak yang kayak dijorokin, didorong nggak kayak Nah, gitu. iya. Tapi lebih ke mental gitu loh, yang Iya. kayak di depan kelas terus kayak siapa sih yang ini siapa sih yang kemarin apa sih ngomongnya ya, pokoknya bener-bener di depan kelas terus mereka bergelombol gitu terus kayak siapa sih yang makan temen sendiri gitu Oh, gitu wow. iya Nah, biasalah. Ya. Jadi biasanya aku tuh kalau aku waktu itu pernah beberapa kali dimusuhin gara-gara ada cowok yang suka sama aku. Tapi aku nggak balik suka sama dia, tapi aku dibilangnya MT gitu deh. Biasa deh drama-drama anak Iya, SMP drama. gitu ya kan. Iya. Ya udah gitu, tapi ya aku tetap masih punya temen yang setiap hari aku curhatin, yang kita dulu main Friendster, Right. MSN dan segala macam gitu-gitu. Jadi ya asik-asik aja hidup aku, nggak ada yang kayak aku terlalu ambil pusing gitu. Karena kalau aku terlalu ambil pusing juga jadi kepikiran lama-lama nggak bener gitu. Kalau Ya. aku sih prinsipnya gitu, jadi nggak terlalu pusing. Wow. So sepertinya kayaknya SMP aman-aman aja, biarpun mungkin ada bully-bullyan kecil-kecil, which is normal lah kayak gitu ya. Tapi what is the hardest, kayak the most challenging time buat lu sendiri gitu? Kayak mungkin lu ngerasa gila ini gue tersakiti banget. Itu pernah gak sih lu ngalamin hal seperti itu? Mungkin ini kali ya, karena dari kecil aku kerja, jadi aku nggak merasakan duit aku sendiri gitu. Oke. Karena dulu waktu kecil kan pastinya di manage sama nyokap gitu. Jadi nggak pernah yang kayak teman-teman aku tuh dulu, nah di SMP itu teman-teman aku tuh dulu udah pakai tas Marc Jacobs kayak gitu-gitu buat sekolah. Wow. Terus aku sempat bilang ke bunda aku kayak, ya ngapain kamu anak SMP pakai tas kayak gitu buat sekolah gitu kan. Jadi kayak ya adalah yang namanya iri-iri pingin-pingin gitu. Yeah. Nah terus sampai udah besar, udah lulus SMA, pernah kayak kesel banget kok gue tuh nggak pernah merasakan hasil keringat gue sendiri ya gitu. Terus akhirnya aku ketemu salah satu temen nih di sinetron gitu, satu temen yang juga bisa dibilang ya bekerja untuk keluarga gitu. Sama lah kasusnya sama aku. Terus akhirnya kita klop dong karena sama nih gitu. Terus ya pergi bareng apa bareng. Cuman memang jadi lumayan bandel ya gara-gara ketemu sama dia. Jadi kayak keluar malam, terus sempat beberapa kali clubbing gitu-gitu. Cuman aku emang nggak pernah nyobain yang aneh-aneh. Pokoknya aku cuman paling parah aku clubbing doang. Clubbing? Wow. Kan sini boleh ya? Wanita macam apa kamu ini? Ya udah deh. Gila, ya. Kalau misalnya dia cuma beberapa kali gitu, kalau gue hampir tiap hari gitu. Anyway, Pokoknya iya. Aku bahkan menurut aku tuh udah dosa banget gitu Oh my waktu itu God. saat itu ya. Kayaknya Right. aku 18 Nakal tahun, banget 17 gitu. tahun. Gosh. Enggak, kayaknya 19 tahun. Right. Terus aku pokoknya yang clubbing, terus yang kayak ya nyobain alkohol gitu-gitu.
menurut aku tuh dosa banget gitu. Tapi sama si temen aku ini gitu. Terus akhirnya di situ tuh terus ngajakin pergi, oh ya ayo kita pergi ke Bali, ayo kita pergi ke Singapura tiba-tiba gitu. Cuman aku selalu bilang aku nggak ada duit gitu karena waktu itu belum banyak kerjaan juga dan belum ada social media. Jadi ya tahu sendiri duit TV, duit PH kan lama ya masuknya. Lama turunnya. dan itu juga di hold sama nyokap juga kan? Iya. Mungkin aku adalah beberapa endorsement tapi yang aku karena endorsement aku pegang sendiri gitu. Nah dari situ tuh gue kayak gila duit gue sama ini kemana aja kok gue nggak pernah merasakannya gitu, nggak pernah kayak gila yang lain bisa yang lain udah bisa beli tas, ngerti nggak sih kayak udah bisa keluar sendiri, udah bisa kayak makan di mana aja terserah gitu loh. Nah, terus akhirnya kayak aku merasa kayaknya kok gini banget sih hidup gue, kok gue nggak pernah bisa merasakan duit sendiri gitu. Pernah sampai kayak tanya sama Tuhan gitu loh. Oh wow. Pernah kayak gila, kenapa sih gitu? Kenapa lu kasih gue kayak gini gitu? Sempat kayak kesel gara-gara ya mungkin ke bawah lingkungan. Terus akhirnya temen aku ini terlalu terjerumus terlalu parah gitu. Aku sih nggak ikutan. Nah aku tuh sampai aku bilang kayak jangan ke situ gitu. Terus akhirnya temen aku ini bener-bener karena terlalu parah, akhirnya dia jadi berubah kan, jadi kayak berubah gitu. Jadi tiba-tiba baik banget, tiba-tiba dia ngejudge aku, tiba-tiba dia ngata-ngatain aku, tiba-tiba baik banget lagi. Jadi kayaknya gue nggak bisa deh kayak gini. Akhirnya satu kali aku pergi ke satu gereja. Di situ tuh gue bener-bener dateng nggak tahu ya kayak ke gereja biasanya aja setiap hari Minggu gitu. Terus pas dateng nangis, nyanyi lagu ada lagu yang sampai detik ini aku kalau dengerin juga masih nangis gitu. Dengerin lagu ini terus khotbahnya sampai akhir hidupku. Itu dari JPCC. Nah iya, aku ke situ gitu. Terus aku denger lagu itu, gila menohok banget, bener-bener Tuhan tuh setia ya di hidup kita dari kita kecil sampai sekarang gitu. Terus akhirnya khotbahnya tuh ngomongin soal ya mungkin memang Tuhan menempatkan kamu di sini supaya kamu bisa menjadi berkat buat orang lain gitu. Jadi di situ aku merasakan oh ya gue tuh nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh kayak ya merasakan kalau ya egois gitu loh. Nah ternyata memang akhirnya aku menerima itu dan aku udah nggak temenan sama temen aku itu. Maksudnya bener-bener kayak ya udah mendingan gue sendiri dulu nih. Gue kayak menguatkan fondasi diri. Hidup lo juga. Iya akhirnya ya gitu aku setelah aku kayak legowo gitu kayak ya udah deh emang mungkin ya Tuhan nempatin di sini ya mungkin buat itu. Dan akhirnya banyak dari situ tuh nggak nyangka banget tiba-tiba selalu ada jalan dan berkat yang diterima tuh semakin banyak gitu. Pernah sekali waktu ya, jadi ada saudara aku pernah minta dibeliin kayak aku nggak ada baju nih, celananya udah soalnya anak kecilnya itu udah ya semakin bertumbuh dewasa ya semakin bajunya nggak muat lah gitu. Terus akhirnya sekali waktu aku inget banget di saldo ATM aku tuh cuma 2 juta, 2 juta pokoknya 2,5 gitu. Terus aku bilang ya udah deh kita beli gitu. Aku belanjain sampai 2 juta gitu, sepatu, baju dan segala macam. Terus aku sempet kayak lihat ya duit gue tinggal 500.000 apa berapa gitu, pokoknya tinggal dikit banget. Gimana nih? Terus baru kayak ya udah nggak apa-apa ikhlas aja. Nyampe duduk di mobil, dapat dong 10 kali lipat. Oh my god. Baru nyampe duduk di mobil. Ini udah transferan ya, ini udah bayar. Wow. Segitu cepetnya. Ngerti nggak? Kayak berkat Tuhan tuh gila banget, berkat. Aduh parah. Aku bener-bener sampai sekarang kayak kalau inget-inget itu bener-bener salah satu hal yang kayak gila. Segini baiknya loh Tuhan kita gitu. Itu membuat lu jadi ngerasa lebih nyaman gak sih? Kayak walaupun lu tiba-tiba kayak gak ada apa-apa lagi, tapi lu jadi sangat percaya banget kalau misalnya dia emang selalu ada dan dia akan selalu ngejagain lu banget gitu. Iya. Aku percaya banget sih karena emang dari yang tadi aku ceritakan selalu dimudahkan. Maksudnya gak pernah ada yang kayak
aku ada kasus yang gimana-gimana banget sama tempat syuting atau gimana. Jadi aku nggak pernah yang diribetkan gitu. Masuk ke dunia entertain aja dengan gampang gitu lah kasarnya. Terus sekarang juga masih sampai detik ini karir bertahan tuh kan seperti yang tadi kakak bilang itu kan kayak jarang banget gitu. Dan aku sekarang bisa menikmati itu sebagai bisa istilahnya bisa menuai lah apa yang aku tanam dulu waktu kecil gitu. Sampai sekarang yang udah 20 tahun gitu. Jadi aku kayak bersyukur banget Tuhan Yesus selalu ada buat aku. Walaupun aku tuh mungkin ya dulu yang mana sih kita ingat berdoa gitu loh. Mana sih kita ingat mengucap syukur kayak terima kasih ya Tuhan udah kasih aku kerjaan gini nggak pernah kan. Malah dulu malah marah kayak kenapa malah kayak gini gitu. Tapi akhirnya ya udah mensyukuri udah kayak ya udah akhirnya itu udah jadi pilihan hidup aku untuk ini. That's untuk amazing. Gue suka banget barusan yang lu bilang ketika lu sebenarnya udah diberkatin. Lu sebenarnya udah punya apa ya dikasih berkat tuh luar biasa gitu ya sama Tuhan gitu ya. Dan tapi malah lu fokusnya ke yang beda. Betul. Karena lu ngerasa kenapa gue nggak bisa spend duit gue, kenapa gue nggak bisa punya tas bermerek seperti temen gue, kenapa gue nggak hidup sebebas mereka. Iya, tapi ketika lu ngerubah perspektif lu langsung ngerasa my goodness, ternyata selama ini Tuhan ngelindungin gue. Jangan sampai hidupnya jadi kayak si temen gue yang akhirnya terjerumus tersebut. Betul. Gitu. Iya. Gue yakin banget sekarang ini yang ngefans sama lo gitu ya, dan kebanyakan mereka millennials juga, mungkin ada umur 18 juga. By the way, aku gak pernah ceritain ini loh. Oh ya, thank you. Jadi aku gak pernah ceritain yang apa sih yang barusan ini, yang tentang kehidupan kayak berkat-berkat itu. Right, thank you so much. It's a privilege. Nah ini maksud gue nih, gue yakin banget sekarang ini yang fans lo atau follower lo yang mungkin mereka umur 18 juga, 17 juga, dan saat ini mereka juga ngerasa kok gue nggak bebas ya dengan hidup gue sekarang. Lu bakal bilang sama mereka apa? Kayak kenapa gue nggak bisa kayak temen gue, padahal orang tua gue sebenarnya tajir melintir misalnya kayak gitu. Atau sebenarnya orang tua gue bisa beliin gue mobil nih, cuman mereka malah suruh gue naik ojek kemana-mana kayak gitu. Menurut kalau aku sih saranin buat kalian ya, yang penting harus ingat mengucap syukur aja sih. Mengucap syukur atas jangan pernah cuma mengucap syukur yang baik-baik aja. Kalau lagi baik-baik aja tuh gimana ya? Ya misalnya kalau misalnya baik-baik aja lu mengucap syukur tuh kayaknya udah biasa, semua orang bisa ngelakuin hal tersebut. Apalagi kalau misalnya lagi susah terus tiba-tiba datang satu berkat, pasti langsung mengucap syukur yang kayak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ini, terima kasih gitu kan. Tapi ketika lu udah bener-bener apa ya? Lagi jatuh banget tuh juga harus mengucap syukur. Mungkin emang Tuhan sengaja memberikan lo apa ya, pengalaman ini untuk lo belajar sesuatu nantinya gitu. Iya kan? Pastinya Tuhan ingin mengajarkan sesuatu dan di dalam hidup lo. Jadi jangan pernah nggak mengucap syukur gitu, karena tetap aja semua yang kita lakukan itu adalah atas kehendaknya. Itu atas kehendak Tuhan. Jadi ya jalanin aja, karena pasti kamu akan belajar sesuatu, atau mungkin kedepannya dengan itu kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga di hari depannya gitu. Wow, gitu sih that's powerful. Preach it, sister. That was so powerful. I love it. Lu pernah membangkang nggak sama orang tua gara-gara hal tersebut? Lu pernah nggak ada satu conversation gitu ya, pembicaraan sama nyokap lu mungkin yang megang finansial lu saat itu, bilang gue pengen punya tas branded juga, kenapa lo ini segala, malah membangkang, jatuhnya kayak atau mungkin ngancem gitu, lu kalau misalnya nggak ngasih gue duit ya gue akan cari ini dengan cara yang lain, dan mungkin lu nggak akan suka cara gue. Ngancem sama nyokap sendiri gitu. Did you ever have that conversation? Mungkin lebih ke kayak kayaknya nggak pernah yang sampai kayak yang benar-benar gitu, cuman kayak ya pergi-pergi aja gitu, nggak izin gitu. Itu mulai rebelnya kayak gitu ya. Rebelnya mungkin nggak yang kayak terlalu ngobrol gitu, tapi yang kayak ya udah cabut aja, nginep di rumah temen gitu. Nginep di rumah temen biar nggak ketahuan pulang pagi gitu. Jadi nginep terus kayak ya cabut-cabut gitu ya nggak pernah izin gitu. Jadi ya
waktu itu sih gitu. Bunda. Dia nggak nonton Pasti kok. dia nonton. Dia tuh udah pasti nonton. Dia pasti lagi senyum-senyum sendiri nih kalau nonton. Karena dia udah tahu mungkin. Dia mungkin udah tahu kayak. Tapi baru emang ngaku Bunda aja tuh, sekarang. Bunda tuh tahu aja. Gak tahu, itu mungkin Tuhan nunjukin kali ya. Yeah, I'm sure. Biasanya gitu. Menjadi Tahu aja parents, menjadi orang tua dengan guidance dari Roh Kudus itu nakutin. Karena tiba-tiba lu bisa tahu aja kayak, lu abis itu baru gini ya? Gitu kayak, what? Cuman mungkin pada saat itu Bunda tuh nggak yang kayak langsung kayak, ya Marsha kamu habis gini-gini. Enggak, tapi dia tuh lebih ke tipe yang diem dulu nanti baru. Ya. Kalau misalnya mungkin dia juga paham kali di saat itu aku juga lagi nggak on state yang bener-bener normal yang kayak anak bener gitu. Jadi mungkin ya bisa aja setan-setan lagi ada gitu kan. Jadi nggak mau yang gitu, nggak mau langsung gegabah gitu. What is the closest thing? Kayak dulu sebenarnya gue kayak dulu waktu high school SMA kelas 2, gue hampir banget nyobain narkoba. Hampir banget, putau. Kalau misalnya bukan karena nyokap gue yang ngejemput gue dari rumah temen gue itu, mungkin gue udah nyobain. Tapi untungnya gue takut banget ketika nanti dijemput sama nyokap gue, muka gue beler gitu. Iya. Dan akhirnya nyokap gue tahu, akhirnya gue gak mau ketahuan. Tapi kalau misalnya yang jemput gue saat itu supir gue, mungkin gue nyobain. Iya. Lu pernah nggak ada situasi seperti itu? What is the closest thing sampai kayaknya lu ngerasa, wah, karena gue hari ini ketika gue ngeliat pada hari itu, gue ngerasa Tuhan ngelindungin gue banget karena jarang juga nyokap gue jemput gue. Tapi kebetulan Tiba-tiba hari aja ya, itu nyokap gue kebetulan. lagi mau jemput gue dan bukan supir gue. Apa ya? Kayaknya ya soal yang temen yang udah pernah kena itu sih, dan cowok yang dia suka tuh sempat kayak cowok yang dia juga suka itu suka sama seperti biasa. Ya. Terulang lagi lah kejadian Terulang lagi SMP. gitu. Ya. Jadi kayak dari situ ya akhirnya ya jadi nggak temenan aja sih. Jadi kalau misalnya aku ngikutin dia, pasti kan aku juga jadi ikutan dong. Sekarang lingkunganmu tuh menentukan siapa dirimu gitu loh. Apalagi kalau mau orang-orang pinter, mau menjadi pintar ya gabunglah sama orang-orang yang pinter juga gitu kan. Yeah. Tapi ya coba kalau sampai detik ini aku masih sama dia gitu gara-gara dia kayak gitu ya aku juga pasti ikutan gitu. Apa sih yang kira-kira berhasil saat itu benar-benar kayak lu ngelepasin hubungan pertemanan? Itu tiba-tiba aku yang pas di gereja itu? Aku tiba-tiba langsung ke Surabaya deh ketemu sama teman aku satu gitu. Okay. Tiba-tiba aku memutuskan kayak ya udah ke Surabaya gitu. Terus akhirnya di situ bareng sama teman aku ada sahabat aku juga. Jadi kayak ya udah deh curhat-curhat gitu dan abis pulang ya udah memutuskan ke gereja. Okay. Nah, langsung dapat yang itu gitu. Langsung dapat yang itu gitu. Jadi kayak kan memang masalah utamanya aku kan juga gara-gara sebel-sebel gitu ya juga gara-gara aku nggak pernah bisa merasakan duit aku sendiri kan. Yeah. Itu masalah utamanya. Jadi pas waktu itu ke gereja jadi udah bener-bener kayak disadarin gitu bahwa iya bukan ini Marsha, lo harus lihatnya dari yang lain. Wow. Lu sendiri pernah nggak sih ngerasa hebat, sombong karena lu adalah tulang punggung dari keluarga? Enggak sih, kalau hal kayak gitu aku nggak pernah kepikiran ya. Oke. Apa aku baru kepikiran sekarang ya? Mungkin karena gue yang sadarin. Ini acara apaan? Apa sih? Enggak. Tapi bener deh, aku nggak pernah kepikiran soal aku hebat atau enggak karena aku percaya kayak ya itu tangan-tangan Tuhan yang ada untuk ngasih ke mereka juga lewat aku gitu. Jadi lu percaya kalau misalnya Jadi yang lu dapetin adalah berkat dari Tuhan, Iya. dan lu di sini cuman sebagai perantara dari berkat Tuhan tersebut gitu. Iya. Dan lu nggak pernah ngerasa bahwa itu karena performance lo, karena kehebatan lo, karena skill acting lo, tapi lu ngerasa itu benar-benar karena ya, kalau misalnya bukan karena Tuhan pun juga gue mungkin nggak akan bisa jadi berkat buat mereka gitu. Enggak sih, aku nggak pernah kepikiran kayak gitu. Jadi aku benar-benar percaya hal itu dan aku percaya Tuhanku tuh memang besar banget, Tuhanku tuh baik banget. Jadi ya udah berkatnya yang ada buat aku harus syukurin dan aku adalah
perantara atau pengantar berkat-berkat buat semua yang di sekitar aku gitu. Aku percaya semakin kita ikhlas, semakin kita memberikan, ya kan hukum iya, dan hukum kita tuh hukum kasih kan. Jadi kayak kita mengasihi aja, ya udah nggak apa-apa, balas aja dengan kasih gitu, seperti Tuhan Yesus seperti yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Jadi akhirnya ya udah nggak masalah gitu. Kayak ya bayangin aja tadi tiba-tiba abis belanjain saudara 2 juta tiba-tiba dapat 10 kali lipat. Ya. Itu kan itu yang benar-benar kelihatan jelas banget dan langsung gitu loh. Gimana yang lain-lain gitu. Jadi sekarang udah yang kayak oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting setiap hari ya bersyukur aja gitu sih. Jadi itu aja sih, aku nggak pernah merasa hebat diri sendiri, tapi memang semuanya ini kan aku dapat dari Tuhan Yesus juga. Jadi kalau nggak ada Tuhan Yesus ya aku juga belum tentu seperti ini kan. That's amazing. Gue gila, lu baru umur 23 ya. Bener kan 23 ya? 23. Lu baru mau 24. Iya, dan maksudnya gue umur 23 gue gak mikir kayak gitu. Gila, gue egois parah gitu. Mungkin memang tapi aku percaya sih waktu Tuhan emang beda-beda sih. Iya, gue juga percaya sih. Jadi ya kita ngikutin let it flow aja, Tuhan pasti akan membimbing kita. Apalagi kalau kita udah pilih ya. Seperti kayak baptisan kan. Kita artinya udah dimateraikan sebagai anak Yesus, kita adalah pengikut Kristus gitu. Jadi kalau kita melenceng dikit pasti nanti dibetulin lagi. Pasti ada aja jalannya kayak apalagi itu udah pilihan kita gitu. Jadi aku merasa kayak thank you God. Wow, baptisan lo itu terjadi setelah lo putus sama El. Iya. Now, the thing is kebanyakan orang yang setelah putus dari hubungan yang cukup lama, mereka kadang-kadang mungkin marah sama Tuhan. Kayak, Tuhan, gue punya hubungan dan gue sayang sama orang tersebut misalnya. Dan gue gak tahu ya apakah lu pernah berdoa supaya akhirnya dilancarkan juga, supaya akhirnya ada jalan tengahnya atau ada solusinya. Gue gak tahu lu doa itu atau enggak. Tapi lu pernah gregetan gak sama Tuhan kenapa akhirnya lu harus putus? Gitu, maksudnya ini kerasa nggak adil banget gitu. Mungkin aku nggak pernah sih, aku nggak pernah. Mungkin kalau doa ya pernah. Doa ya namanya siapa sih yang nggak pernah berdoa seperti itu gitu. Maksudnya dilancarkan, dijelaskan gitu kayak gimana gitu. Cuman atau doa yang paling mengerikan, Tuhan kalau misalnya memang kita jodoh, jadikan kita satu. Tapi kalau misalnya kita emang bukan jodoh di matamu. Pisahkan kita. Nah doa aku tuh dulu nggak kayak gitu. Doa aku tuh cuman kayak ya udah pokoknya aku maunya sama dia, tapi ya jadi dong gitu. Iya, ya kan dulu ya makanya belum baptis, jadi karena belum terlalu ngerti gitu. Dan tapi lucunya setelah putus itu aku merasa bahwa pada saat hubungan aku yang kemarin aku tuh nggak segitu attach sama Tuhan gitu. Kayak aku nggak deket. Aku istilahnya aku nggak yang ya aku Kristen tapi kan Kristen dari lahir ya, bukan Kristen yang gimana gitu. Ya sempat ada kemarin yang waktu tadi aku cerita yang sempat kayak ya deh gue memilih untuk ngikut Tuhan Yesus ya karena kejadian itu. Tapi nggak yang benar-benar memaintain my relationship with God gitu. Dan semakin lama kok semakin jauh gitu. Itu juga disadarkannya tiba-tiba putus nih. Aku temenan sama orang-orang yang cinta Tuhan Yesus juga. Yang benar-benar punya pengalaman punya pribadi yang dekat sama Tuhan Yesus gitu. Hubungan yang intim lah itu intim. Mas tiba-tiba bisa didekatkan sama orang-orang yang kayak gitu gitu. Kayak Tuhan ngirim lu secara sengaja orang-orang yang akan membantu lu dan nge-support dan membimbing. Iya, nah akhirnya aku jadi menyadari bahwa kayaknya memang mungkin mau sama siapapun aku, pasangan aku yang dulu gitu, kalau emang menjauhkan dari Tuhan, maksudnya akunya merasa bukan dia bukan menjauhkan. Dianya, tapi elunya sendiri jadi kayak mungkin lu lupa prioritasnya. Iya, lupa prioritasnya. Gitu. Jadi Tuhan tuh narik lagi gitu loh. Nih anak gue emang harus diginin dulu nih, baru dia bisa balik lagi sama gue kan kayak gitu. Iya Tuhan, kita ngerti kok. Kayak ditarik lagi gitu supaya kayak ini loh, lu tuh harus belajar lebih dalam lagi soal gue gitu loh. Nih gue kasih temen-temen yang gampang deh, lu tinggal ini
lucu banget dapat trip ke Manado, semuanya percaya Tuhan Yesus gitu. Terus kita akhirnya malam-malam kita nyanyi-nyanyi, worship bareng. Tiba-tiba ketemu sama teman aku yang pastor itu. Ya itu semua aku baru sadarnya juga setelah sekarang ini kayak wow. Kita baru ngerasa there's so many kayak jejak-jejak tangan Tuhan lah untuk ngejagain banget kalau misalnya. Tiba-tiba aja gitu kayak ya. Berarti mungkin memang ya apapun yang aku lakukan aku emang ya ditarik aja karena aku udah jauh saat itu gitu. Jadi ya Tuhan gak mau kehilangan anaknya, dia tarik aku balik gitu. Mungkin gak sih ada hubungannya sama doa nyokap lu juga gitu? Mungkin pertama nyokap lu akan meminta perlindungan untuk anaknya pasti. Dan yang kedua mungkin nyokap lu sendiri pernah ngomongin gak sama nyokap lu soal hubungan lu dengan El gitu misalnya? Gak terlalu pernah ngomongin sih, tapi aku sih percaya ya doa dari bunda, doa dari siapapun dari keluarga itu semua pasti mau yang terbaik untuk aku gitu. Jadi ya aku sih gak apa-apa ya, maksudnya yang penting aku sih mendapatkan pelajaran aja sih di dalam hidup itu gitu. Jadi mungkin gara-gara pelajaran hidup yang kemarin aku jadi bisa lebih bersyukur, bisa lebih dewasa, bisa lebih kayak ya udah menyadari bahwa ya udah kita memberikan kasih aja ke semua orang, kita ini aja gitu-gitu. Jadi aku lebih kayak ya belajar aja gitu atas apa yang udah terjadi gitu. Oke. Apa bedanya sekarang ini ketika lu hidup dengan hubungan intim dengan Tuhan Yesus dan sebelumnya ketika lu masih mungkin kalau misalnya dari bahasa lu tadi kayak mungkin Kristen KTP gitu misalnya. Ya itu tadi satu kayak tiba-tiba berkat yang datang tuh nggak tahu dari mana-mana tuh ada aja. Kita lagi butuh apa tuh Tuhan kasih. Kita lagi minta apa, ya cuman misalnya hal kecil aja tuh panas deh. Tiba-tiba ada AC yang tiba-tiba ada, ngerti nggak? Kayak benar-benar dari hal yang kecil sampai yang besar aja dia sediakan untuk kita gitu loh, anaknya gitu. Jadi itu dari berkat sih. Tapi kalau terus dari hidup aku ya aku merasa aku jadi lebih gimana ya, lebih tenang dan lebih kayak nggak terlalu mikirin karena tahu Tuhan Yesus itu yang paling sayang sama aku gitu. Jadi nggak terlalu mikirin kata-kata orang. Dan ya itu aku sih maunya masih belajar, maunya selalu mencerminkan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan gitu. Cuman memang itu susah ya. Ya pasti ya gimana ya? Pasti orang akan bisa menilai oh ini anak Tuhan gitu. Lu tadi kayak lu ngerasa hidup dimudahkan dan hidup lebih tenang. Orang sekarang nih mungkin yang nonton akhirnya jadi penasaran, ini kayaknya ngikutin Tuhan Yesus tuh kayak jadi gak ada masalah lagi ya. Kayak lu hidup gak pernah ada masalah lagi ya. You know, itu mungkin misconception yang sering orang iniin gitu. Apakah bener lu gak pernah punya masalah lagi dan lu kayaknya benar-benar jadi hidupnya wah semuanya terberkati, berkat datang aja, lo ngasih 2 juta dapat 10 kali lipat lagi atau apa? Is that really your life right now atau? Ya mungkin sekarang lagi nggak terlalu banyak masalah yang gimana banget, cuman ya pasti yang namanya manusia pasti kita punya masalah lah. Maksudnya pasti nggak mungkin lah Tuhan tuh kasih yang baik-baik aja, karena kalau kita nggak diizinkan untuk mendapatkan sesuatu yang ya istilahnya jelek atau yang nggak bagus gitu untuk hidup kita nggak akan belajar. Kita nggak akan jadi manusia yang semakin baik lagi. Kan kita hidup juga harus menjadi manusia yang semakin baik lagi. Nah semakin baik itu kan kita belajar dari yang dropnya itu saat kita lagi mendapatkan jatuh, ujian. Iya mendapatkan ujian gitu. Dari situ kan kita bisa belajar yang lebih besarnya gitu. Nah, jadi menurutku sih pasti masalah mah tetap aja masalah pasti ada. Cuman ya balik lagi kita harus percaya bahwa Tuhan tuh akan selalu memberikan jalannya untuk kita, memberikan solusi yang pastinya akan lebih indah daripada sebelumnya. Gue pernah denger ya salah satu sahabat gue juga namanya Yeri. Ini pas banget sama apa yang lo ngomongin soal kena masalah. Ya. Yang namanya masalah atau yang namanya ujian itu pasti untuk orang baik, untuk orang jahat, untuk orang agama ini dan itu, suku manapun pasti pernah kena yang namanya ujian. Pasti, gitu kan? Pasti. Nah, tapi
cara kita ngerespon terhadap ujian tersebut beda-beda. Ada yang reaktif, ada yang panikan, ada yang ketakutan, ada yang kepikiran, overthinking, ada yang stres, ada yang depresi, ada yang bagaimanapun juga banyak banget. Tapi dengan mengetahui Tuhan, gitu ya, dengan mengenal keintiman dengan Tuhan, kita bisa menjadi tenang dalam menghadapi ujian tersebut. Makanya ada kata-kata harap tenang, ada ujian. Iya lagi. Iya benar ya. Right? Karena apa? Benar. Cara yang paling baik untuk menghadapi ujian adalah kita mempunyai ketenangan dalam hati. Betul. Ketenangan di mana Tuhan selalu ada di balik kita. Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Tuhan yang maha besar dan maha pengasih dan maha penyayang, itu ada di belakang kita membantu kita menghadapi ujian tersebut. Karena orang yang reaktif dan ketakutan, kebanyakan orang-orang yang merasa dia sendirian menghadapi ujian. Ya kan? Gue ngeliat banget barusan yang lu ngomong, itu lu mendapatkan masalah, lu mendapatkan ujian, tapi lu yang kayak, image yang gue dapat nih, visual yang gue dapat, ketika lu menghadapi ujian tersebut, lu kayak ujiannya datang, tapi kayak Tuhan di depan lu kayak ngelewatin aja, jadi lu yang kayak bisa jalan tenang gitu, like that's the visual that I get gitu ya, kayak ketika lu tadi ngomongin dan cara lu ngomongnya secuek itu lu, karena lu tahu banget kayak padahal masalah ada, masalah di depan lo. Mungkin masalah yang sama kena di orang lain yang mungkin gak punya Tuhan, dia akan panik dan dia akan depresi. Tapi masalah yang sama datangnya ke lo yang kayak, Tuhan gue gede, Tuhan gue lebih gede dari masalah gue. So, bahkan ada yang lucu, ini baru terjadi semalam. Jadi tadi malam tuh aku nggak bisa ikut Bible study aku. Terus aku bilang, aku nggak keburu nih, nggak bisa gitu. Terus ada temen aku bilang mau titip doa atau enggak. Terus aku bilang nggak apa-apa, nggak ada kok gitu kan. Terus temen aku bilang, nggak mau didoain gitu. Terus ketawa-ketawa gitu kan. Terus aku bilang, lah ya gimana dong? Emang hidup gue lagi oke gitu kan, lagi sorry nggak kayak gitu. Hidup gue nggak oke banget. Kita butuh bantu aku. Terus dia bilang, doain lah biar Tuhan selalu memberkati gitu. Nah terus gue bilang, emang kalau nggak minta didoain Tuhan nggak selalu memberkati gitu. Terus dia diem. Itu cuma ketawa doang. Iya sih. Ya udah. Orang mikir ya kalau untuk kita mempunyai hidup yang terberkati, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus perform terus. Kita harus lebih rajin baca Injil, kita harus lebih rajin ke gereja, kita harus lebih rajin berdoa, melakukan sembah-sembah pujian atau apa kayak gitu dan lain-lain gitu ya. Akhirnya mereka kayak menjadikan itu sebuah ritual dan sebuah kewajiban dan keharusan. Kalau misalnya lu nggak ngelakuin hal tersebut, hidup lu nggak terberkati gitu. Iya sih. Lu percaya gak sih kayak gitu? Banyak sih yang kayak gitu ya. Jadi padahal sebenarnya yang aku percaya bahwa adalah diri kita sendiri itu adalah gereja. Oke. Iya, kita adalah gereja. Jadi sekarang nih walaupun banyak yang nggak bisa ke gereja datang langsung secara fisik gitu, tapi kita kan selalu online ya. Nah, aku selalu mendengar kata-kata kita adalah gerejanya gitu. Jadi jangan berpatokan sama si ritual-ritual. Maksudnya apa yang harus dilakukan, apa yang kayak kita ini. Yang penting ya kitanya act like it aja gitu loh. Terus juga kita bercermin seperti Tuhan Yesus gitu. Kita harus berbuat baik, seperti tadi memberikan kasih ke setiap orang yang ada gitu, mencerminkan kasih gitu. Jadi ya itu aja sih aku percayanya kayak gitu. Oke. Aku sempat bingung tuh mau posting atau enggak aku dibaptis. Itu melalui pemikiran yang lumayan. Yang paling lu takutin apa? Iya takut lah, karena kita tuh lumayan nggak terlalu banyak di sini gitu, minoritas lah. Bisa sebagai agama gitu, Kristen itu minoritas lah di Indonesia gitu ya. Nggak terlalu banyak yang menganut ke Kristen gitu. Dan lu sebagai minoritas dengan mempunyai fans yang begitu besar di Instagram yang mungkin mayoritasnya adalah Muslim. Lu takut kehilangan fans lu gitu atau gimana? Bukan masalah takut kehilangan fansnya sih. Waktu itu tuh aku sempet kayak pernah syuting terus jadi didiskriminasi gara-gara ya pokoknya adalah hal-hal yang kayak jadi kayak oh iya ya dia ini jadi kayak enggak gitu. Jadi aku agak bimbang gitu mau posting apa enggak. Taunya ya udah deh aku berdoa lagi seperti biasa, aku berdoa juga kayak ya udah
aku posting gitu. Aku posting tetap sih caption nanya temen. Caption nanya temen karena aku orangnya bukan orang kata-kata. Oke. Aku orangnya lebih ke act gitu. Jadi aku lebih ke kata-kata, tolongin dong bikinin gue. Pokoknya gue perasaan gue tuh gini. Akhirnya dibikinin lah sama dia. Bagus, so beautiful, thank you Johanna. Terus, terus habis itu gak nyangka banget sampai seminggu kali ya tuh heboh banget. Ya. I don't understand, kayak aku sendiri nggak pernah lihat berita orang yang dibaptis rame itu. Ya. Terus kedua kayak, responnya tuh gila banget. Kok bisa sih gitu loh. Kayak terakhir aku respon segitunya kayaknya pas bikin TikTok deh. Bikin TikTok. Kok bisa gitu loh. Wow. Nah aku merasa kayak setelah seminggu itu aku mikir, atau mungkin memang Tuhan menempatkan aku di sini dengan platform aku, mungkin untuk memuliakan namanya lagi gitu loh, untuk menyebarkan namanya lagi gitu. Jadi aku baru menyadari setelah seminggu juga sih sebenarnya. Tapi aku sempat kaget, kok bisa ya beritanya sampai heboh gitu loh. Aku juga nggak ngerti sih. With the skill that you have acting, with the experience that you have, udah menjadi di entertainment dari umur 3 tahun dan lain-lain gitu ya. Menurut lo purpose lo sendiri di dunia ini buat apa sih? Udah tahu belum? Nah, akhirnya setelah mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, aku akhirnya mengetahui sih bahwa Tuhan ya taruh aku di sini untuk memuliakan namanya lagi. Pasti banyak lah dari followers aku yang memang mungkin belum mengenal Tuhan atau belum, mungkin ya dari cerita aku sekarang ini aku bisa sharing ke kalian gitu kan. Siapa tahu yang lagi punya masalah yang kurang lebih mirip gitu atau sama, jadi punya pandangan lain gitu. Oh jadi kita tuh harus begini gitu. Jadi mungkin memang itu sih tujuannya gitu. Jadi untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi, lebih tinggi lagi. Gitu. Wow. Apa tuh kelihatannya? What is kayak, gue nggak tahu ya. Sorry banget nih, tapi maksudnya gue sendiri juga menemukan tujuan hidup gue tersebut, which is gue menjadi seorang komunikator untuk menyebarkan peace, love, and joy. You know, damai, kasih, dan sukacita. Tapi karena gue MC gitu, jadi you know. Apalagi MC sih lebih jelas gitu. Kalau untuk lu sendiri dari dalam bidang acting gitu, dan sebagai you know Marsha Arwan yang ada di TikTok misalnya atau ada di Instagram gitu ya, what does it look like? Apakah dengan posting you know ayat-ayat setiap hari gitu misalnya, itu kan kayak wow, you know like. Aku sih bukan tipe yang kayak gitu sih. Ya mungkin itu sih menyebarkan kasih. Kayak gitu. Jadi nggak pernah ada yang namanya hate di dalam platform postingan aku gitu. Jadi mungkin aku lebih jelasnya ke teman-teman deket aku sih gitu. Jadi mungkin mereka akan lebih merasakan gitu dibandingin yang followers aku. Karena aku memang seperti yang tadi aku bilang, aku kan nggak orangnya nggak kata-kata banget, beda banget MC gitu. MC kan pasti bisa merangkai kata dengan baik gitu. Kalau aku tuh nggak, cuman ya mungkin dari postingan aku ya gitu. Cuman emang kalau sekarang sih aku nggak pernah yang bilang kayak dengan jelas gitu kayak ayo ikut Tuhan Yesus, nggak gitu juga. Tapi pasti yang mencerminkan yang baik-baik dan yang penuh kasih gitu. Lebih kayak gitu sih. I love that. I think it's gue selalu seneng sih kayak kalau ketemu orang yang apalagi sekarang ya, lu lagi ngedapetin banget sih kasih si mula-mula tersebut gitu ya. Kayak lu lagi jatuh cinta banget, lu nggak bisa stop ngomongin tentang Tuhan gitu. Dan kadang-kadang banyak orang yang ngerasa kayak udah deh kita jadi closeted Christian gitu, you know like padahal sebenarnya kalau dan orang-orang ngerasa kayak wah ini Marsha kok jadi agamais banget gitu misalnya. Marsha kenapa jadi kayak garis keras banget. Tapi ya susah ya. Maksudnya gue ngerasa ketika gue pertama kali pacaran gitu ya sama bini gue sekarang gitu, sama Viola gitu ya. Gue mulai dari bangun tidur mikirinnya udah Viola. Sebelum gue tidur gue mikirinnya Viola. Ketika gue lagi ngobrol sama temen gue lagi nongkrong ngomonginnya soal Viola. Tapi mereka gak ada yang bilang kok Daniel
pacaris banget sih. Bucin. Iya, bucin banget sih kayak gitu segala. No, I'm just happy. Gue lagi bener-bener kayak bersyukur dan gue lagi seneng banget. Gue dapat pacar baru misalnya kayak gitu. Dan saat ini kita lagi mendapatkan ngerasain cintanya banget dari Tuhan gitu, dari Tuhan Yesus khususnya gitu kan, yang kayaknya lu bener-bener kayak nggak stop untuk ngomong ke teman-teman lu juga gitu. Iya, karena aku pingin sih mereka tahu bahwa Tuhan itu sebaik itu sama aku sampai aku bisa merasakan ini gitu. Bahkan kayak yang hal-hal yang kurang baik aja aku bisa merasakan dan aku bisa mendapatkan pelajarannya itu pun juga atas jalan Tuhan gitu. Jadi kayak sayang banget deh kalau nggak dari sekarang mencoba ya istilahnya gimana ya, coba ubah perspektif gitu atas ya nggak usah takut dibilang agamais dan lain-lain. Itu kan itu tuh sebenarnya hubungan kita dan Tuhan gitu, bukan hubungan lo, bukan hubungan siapa gitu. Jadi ini hubungan pribadi kita. Jadi kayaknya lebih baik kalau kita tuh bener-bener terjun gitu, bener-bener kayak kayak aku mungkin baca Bible untuk aku pengen tahu Tuhan lebih dalam lagi kayak gitu. Lu pengen mempelajari karakter si Tuhan tersebut gitu seperti jadi, apa gitu. Bukan Tuhan yang diajarkan oleh orang lain ke lu gitu. Tell me about the Bible study. Kayak lu sekarang ini, itu Bible study itu seperti apa sih? Kayak lu awal mulai kayak gimana sih? Ini setelah dibaptis nih obviously. Belum. Ini sebelum. Sebelum. Jadi ini juga lucu sih sebenarnya. Aku tuh dari kapan tahu tuh udah pengen banget baca Alkitab yang sampai habis. Ya, sampai dari kejadian sampai kitab Wahyu. Iya, Wahyu bener-bener sampai habis gitu. Cuman aku nggak pernah menemukan Bible plan yang bagus dan aku nggak pernah menemukan kayak kadang ya namanya orang bosen ya. Ada dong di Perjanjian Lama terutama bahasanya kan masih bahasa yang jadul gitu. Jadi bahasa Indonesia bukan apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia sih. Nah, belum tahu kalau misalnya ada soalnya Bible begitu bahasa lain tuh aku baru tahu juga. Ya, soalnya begitu lu di imamat udah kelar lost in translation. Ulangan. Oh iya. Isinya kan ulangan juga. Jadi benar-benar kayak selalu berhentinya di ulangan. Selalu udah sampai 3 kali deh. 3 kali dari kejadian tuh sampai ulangan, terus sampai imamat, sampai bilangan. Itu tuh pasti udah stop gitu kayak 3 hari nggak baca, terus lama-lama nggak baca terus gitu kan. Akhirnya karena kemarin pandemi, aku memutuskan kayak ada temen aku nginep. Sahabat aku yang didekatkan sama Tuhan juga gara-gara kemarin ini. Terus gue ini deh kayak pengen banget baca Alkitab sampai habis gitu selama setahun gini, kayaknya seru deh. Tapi mau nggak kita berdua gitu? Wow. Lo juga mau kan gitu? Terus kayak iya. Soalnya gue tuh sering banget yang namanya kayak berhenti di tengah-tengah karena ya mungkin karena sendiri kali ya, jadi nggak ada support, nggak ada teman gitu. Akhirnya yuk. Akhirnya ajakin satu teman aku lagi bertiga. Pas bertiga itu kita masih ngaco-ngaco deh Bible plan-nya gitu. Masih yang kayak dari kejadian dari awal gitu. Terus akhirnya si calon suaminya dia itu ikut. Aku bilang ajakin aja bertiga dia. Jadi yang mulai akhirnya ajakin aja jadi berempat. Jadi bertiga. Oke. Akhirnya jadi berempat, ajakin dia. Terus dia tuh orangnya lebih yang kayak jelas, dan dia tuh udah baca Bible berkali-kali sampai habis gitu. Jadi ya ada untungnya ada dia. Jadi kita lebih lebih mendapatkan sudut pandang lain gitu. Akhirnya kita berempat kita akan jalani si baca firman ini yang ngikutin Bible plan-nya dia gitu. Dari situ ya namanya awalnya baca firman, tapi kita berdoanya kita rubah. Jadi di depannya kita bilang Tuhan bimbing kami agar kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan, dan biarlah kayak kamu mau ngomong apa yang ngomong aja ke kita gitu. Kayak kita pasti kan apalagi kalau ya kita mah dapat baca ini pasti kan bisa aja aku baca ini pandangannya lain, kakak baca ini pandangannya lain gitu kan. Jadi kita berempat punya sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kita sharing. Setelah kita baca Bible itu kita sharing biasanya. Nah dari situ mulai teman-teman aku ajakin teman-temannya juga. Aku juga bawa teman-teman. Sampai sekarang akhirnya dari cuman berdua, awalnya bertiga, berempat, jadi 24 orang. Gila. Di dalam grup itu. Gila. Ini baca dari awal sampai habis nih? Baca dari awal sampai habis. Berarti sekarang itu sebelum dibaptis, berarti sebelum Agustus ya? Pokoknya sekarang udah 6 bulan aja. Udah 6 bulan? Bulan ini 6 bulan. Berarti udah nyampe mana? Yeremia atau?
Jadi aku punya Bible plan-nya gitu. Kemarin tuh Bible plan-nya itu yang perjanjian lama, habis itu Mazmur, habis itu perjanjian baru gitu ya. Betul. Jadi di situ mungkin ya kita menghindari kebosanan itu. Sure. Terus kita juga lebih melihat yang kayak dari perjanjian lama, perjanjian baru relate. Yeah. Di Mazmur relate. Oh Yeah. iya, kan banyak tuh bacaan yang isinya sebenarnya sama, isinya sama persis gitu, tapi beda beda kitab gitu. Ada satu part gak yang benar-benar bikin lo mind blown banget? Karena gue inget banget sih pas gue pertama kali baca, gue pas pertama kali baca kayak gitu tuh, gue akhirnya bacakan dari awal kan. Ada satu part yang gue jujur pertama mind blown banget. Gue lupa di bagian mana, tapi ketika ada keledai yang bisa ngomong. Belum nyampe. Balam. Aku lupa deh, kayaknya belum nyampe deh. Oh come on man, itu nggak mungkin lu bisa miss ya. Ada keledai bisa ngomong di Injil gitu. Ya? Itu gue gila itu. Mungkin saat itu aku nggak masuk. Jadi itu menarik banget, itu benar-benar kayak Tuhan bisa menggunakan apapun, untuk ngomong ke kita gitu, even bahkan melalui keledai sekalipun gitu. Kayaknya aku belum ada sih yang benar-benar sampai kayak. Soalnya itu cerita menarik banget, itu menarik banget. Tapi aku sih sempet, kalau aku mah iri ya, maksudnya mereka di sana benar-benar lihat Tuhan Yesus mujizatnya gitu loh. Aku juga pingin melihat yang ada Tuhan Yesusnya, ada mujizatnya gitu. Jadi kayak lebih kayak, coba deh, gue jadi pengen kesana. Actually, gitu. gue sempat denger juga ya, maksudnya kayak ada khotbah gitu, dia bilang kayak gitu, wah banyak banget nih orang-orang bilang kalau misalnya, andaikan saat itu dulu gue, ini abis Tuhan Yesus depan gue, dan abis itu dia yang kayak ngelakuin mujizat segala kayak gitu ya. Men, apa yang Tuhan Yesus ngomongin 2000 tahun yang lalu itu, ketika lo baca gitu ya, misalnya dia ngomong itu ke depan lo gitu ya, kayak hati-hati. Bahasa Inggrisnya be careful with the yeast of Pharisee gitu. Lo kayak, mereka aja nggak ngerti, kita aja sampai hari ini begitu baca itu masih nggak ngerti juga. Bener sih. You know, tapi kayak pengen aja gitu loh. Iya, dan pengen aja lihat sosok Tuhan Yesus yang asli gitu kan. Terus kayak waktu dia bener-bener yang paling penasaran pas merubah air jadi anggur sih. Iya, cheers udah. Ya, gue juga, gue suka banget. Gue suka banget. Itu salah satu, lu tahu nggak? Itu salah satu verse favorit gue. Kalau lu baca NLT nggak? Enggak, saat itu enggak. TB ya. Lu ada dong di sini kan? Ada. Gue pengen ngasih lu something. Coba apa? Ini mind blowing banget. Ini ketika gue baca mungkin Injil waktu pertama kalinya di NLT. Itu Yohanes berapa sih? John 3 ya? John 3 atau John 4? John 3 atau John 2 ya? Kalau nggak salah. Yang mana nih? Tentang Wedding at Canaan. John 2. Okay. Jesus told the servant, fill the jars with water. Yeah. When the jars had been filled, he said, now dip some out and take it to the master of ceremonies. Yo, MCs. Ya juga lagi. Then the master of ceremonies. When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, so of course the servant knew, he called the bridegroom over. Oke. Itu di satu Injil, satu-satunya ketika disebut yang namanya MC atau Master of Ceremonies di situ. Iya sih. Satu momen. Benar. Dan gue jujur kayak pas ngeliat itu, wah, gue nih MC gitu kan. Dan yang lebih gilanya lagi, itu adalah mukjizat pertamanya Yesus. Iya sih, iya benar. Jadi yang pertama kali nyicipin mukjizat pertamanya Tuhan Yesus adalah MC. What's up? Cheers for all the MCs in the world. Gue juga jadi MC deh. Jangan lupa nanti kalau MC lagi, kalau butuh partneran aku bisa. Boleh. Sama aku juga penasaran sih sama yang itu, yang bagi-bagi 5 roti 2 ikan. Aku tuh dulu penasaran banget sama cerita itu. Kenapa dia bisa nyisa gitu loh? Kayak dari mana gitu loh? Kan udah dipotek-potekin ya, potek-potek gimana sih, maksudnya nggak ngerti gitu loh. Kok bisa nyisa, itu sampai sekarang aku masih kayak gimana ya, nggak bisa divisualisasikan gitu. Iya, gue juga nggak bisa. Iya, jadi ya udah itu doang, penasaran aja gitu. Oke, sorry, gue mau balik lagi ke yang tadi ya. Soal putus, sorry. Lu pas, lu pacaran 5 tahun itu cukup lama.
Iya Dan banget. menurut gue nggak mudah ya untuk bisa move on dari pacaran yang 5 tahun itu. Kadang-kadang, karena lo mungkin ngerasa Tuhan nggak adil misalnya kayak gitu. Sempet lah pasti ngerasa itu. Tapi sekarang gue ngeliat lo udah sangat, dan lo lebih tenang, lo lebih nyantai, lo bisa bersuka cita lagi gitu misalnya. Itu rahasianya apa sih? Soalnya gue yakin banget saat ini yang lagi nonton pun juga tertarik. Kok Marsha bisa sih setenang ini sekarang? Gue yang baru putus dari pacar gue yang 5 tahun, gue kenapa masih ada di bawah? Gue belum naik lagi nih ke atas gitu. Kok lu bisa sih? Apa sih rahasianya? Iya, nggak tahu ya, aku juga waktu itu kemarin galaunya kayaknya cuma 4 harian deh, yang bener-bener kayak di rumah gitu tuh 4 hari doang. 4 hari itu loh apa? Kayak nangis aja udah. Iya, abis itu kayak... abis itu sih pergi ke, aku tuh tipenya yang kayak pergi sama teman-teman, Right. having fun, maksudnya kayak nginep misalnya staycation, Yeah. terus kayak pajamas party, terus yang seru-seruan, Yeah. Kayak di ADC gitu lah ya, lo tiba-tiba main gitar sendiri, ada baca puisi, Iya. abis itu lompat-lompat gitu. Iya, bisa. Iya kayak gitu. Nah, ya udah, terus tiba-tiba ya tadi yang kayak aku cerita, tiba-tiba didekatkan sama orang-orang yang juga cinta sama Tuhan. Jadi diingatkan kembali, kayak di remindernya sedikit-sedikit dulu nih, sedikit-sedikit dulu. Kayak dideketin lah sama teman-teman yang cinta sama Tuhan, dideketin lah, dikenalin lah ini segala macam, baru akhirnya tiba-tiba kepikiran dapat sekelibat bikin Bible study kayak gitu-gitu, kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin itu God's way juga untuk aku gitu. Jadi kayak fokusnya yang dirubah sih. Wow, oke. Jadi lu fokus yang tadinya fokusnya itu hanya di Cinta. lu putus ya kan, lu putus, lu broken hearted, fokus tersebut lu rubah ke fokusnya ke arah Tuhan dan komunitas dan teman-teman yang emang cinta sama Tuhan juga. Betul. Gitu. Dan aku baru ingat sih tadi, jadi kita tuh harus, jadi aku belajar dari temen aku yang sekarang udah nikah. Kemarin kan nggak jadi nikah, sekarang udah nikah. Wow. Selamat. Thank God, yes. Terus selalu dia bilang bahwa kita tuh harus lebih mencintai Tuhan daripada pasangan kita sendiri. Wow. Jadi Tuhan itu selalu ada yang paling atas. Ya. Jangan kita lebih mencintai pasangan kita daripada kita mencintai Tuhan gitu. Jadi kita akhirnya menuhankan pacar kita. Betul. Nah, jadi ya fokus itu yang dirubah adalah Tuhan tetap harus di nomor 1, harus paling top priority, harus benar-benar cinta Tuhan itu adalah nomor 1, baru yang lain. Gitu. Mungkin kemarin aku nggak put Jesus on that yang pertama gitu, on the first. Jadi ya udah, mungkin Tuhan ngerti nggak? Jadi fokusnya aja yang dirubah gitu. Pokoknya tetap Tuhan nomor 1 gitu. Sekarang nih kriteria untuk jadi pacar lu gimana jadinya? Kayak berarti mau cariin ya? Iya, gue kan lumayan ini comblang-comblangin gitu kan. Iya, aku sih tahu, aku juga mau. Aku juga mau kalau ada lah, ya sedikit. Iya, slip it in there. Lu sekarang nih, jadi untuk jodoh gitu ya, lu doa sama Tuhan seperti apa? Untuk jodoh berikutnya misalnya. Ya, aku sih berdoa, ya pastinya berdoa kalau emang ini jalannya Tuhan untuk aku, ya udah didekatkan, dikasih jalan yang terbaik, dikasih jalan yang lancar gitu. Pernah kemarin ada satu cowok yang deketin aku, terus tiba-tiba aku berdoa nih, kayak ini enggak sih gitu. Terus ini juga nih. Dalam seminggu tiba-tiba ada aja orang yang ngomong, dia nggak baik, dia begini, dia gitu, dia gini. Ditunjukin bahwa bukan dia nih gitu. Wow. Jadi aku kayak, ya udah. Yeah. Berarti no. Berarti belum. Ya. Belum. Wow. Itu gila banget sih. Dan aku merasakan lebih gampang lagi setelah aku dibaptis. Aku juga dengar sih dari semua pada bilang kalau misalnya doa orang yang dibaptis tuh lebih didengar. Oh really? Katanya sih gitu. Oh, wow. Maksudnya lebih langsung terjadi gitu loh. Langsung Okay. kayak apa yang kau ingini itu langsung terjadi gitu katanya sih. Tapi ya aku sih percaya bahwa Tuhan Tuhan Yesus tuh bisa menolong kita tepat pada waktunya gitu. Wow. Jadi aku kayak ya udah. Ya gila banget, masa baru juga chat hai gitu doang.
Kesian banget jadi tuh orang. Dari cuman hai doang kebuka gitu loh, langsung kayak ketahuan gitu. Dia begini. Kesian banget. Kasian ya. Hai. Ya hai jawab lah beberapa sedikit. Cuman kan ya gimana Lagi dong? ngapain? Habis itu tidur sudah dikasih tahu semuanya blok. Ya itu, tapi itu lucu banget sih, dan itu aku percaya ya God's way bisa segitunya gitu. Sure, that's amazing. Ngakak deh, seru. Ya. Oke, jadi lu pernah berdoa nggak sih sama Tuhan untuk jodoh lu ke depan? You know, lu menyerahkan jodoh lu, calon suami misalnya, pacar ke depannya kayak gimana, itu ke Tuhan gitu? Iya pastilah, semua pasti aku sekarang semua keputusan nggak cuma dari cari pacar aja, tapi dari mau bisnis apa, mau punya apa, mau beli apa, bahkan itu juga nanya. Acting misalnya, Iya, lu mendadak dapat peran jadi setan gitu misalnya. Acting pun juga gitu. Wow. Acting pun juga sekarang ya. Iya. Jadi lebih kayak put God first baru yang lain. Wow. Oke, jadi lu selalu minta guidance terus gitu sama Tuhan. Iya. Wow. Bahkan aku juga jadi belajar berdoa sih. Sekarang kayak misalnya berdoanya tuh lebih ke, kan Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Bapa kita, ya istilah Papa kita gitu kan. Yang ngomong aja sama kayak ke Bapak kita gitu. Kayak bokap sendiri. Kayak bilang aja, Tuhan aku tuh mau beli ini deh. Kira-kira boleh nggak ya? Kayak gitu aja. Aku sekarang berdoanya kayak gitu. Bener-bener nggak ada kayak kalimat formal. Kan kadang kalau di Bible study suka pada bilang kayak, lu deh yang doa. Enggak deh gitu kan, malu biasa lah gitu. Dari dulu juga pas sekolah juga gitu kan, malu, takut dikiranya gimana. Padahal mah sebenarnya cara doa ya seperti ngomong aja, seperti ngomong. Dan aku percaya komunikasi itu adalah dua arah. Kita ngomong jelas, tapi pasti Tuhan, mungkin Tuhan nggak jawab dengan suaranya, tapi Tuhan pasti jawab dengan cara. Itu justru serem juga ya. Lumayan sih. Tapi aku juga pengen sih denger. Maunya gimana sih? Ada juga nih milenial yang satu ini. Ada juga yang karunianya bisa denger gitu. Aku juga pengen, tapi ya mungkin beda. Mungkin karunia aku di bagian lain. Iya. Jadi ya udah, maksudnya gitu aja sih. Lu tadi bilang kalau misalnya Tuhan Yesus tuh kayak papa lu sendiri. Kayak seorang ayah. Karakter-karakter apa yang lu dapetin dari seorang ayah? Tuhan Yesus itu. Yang aku paling dapat sih nomor satu pastinya kasih. Oke. Kasih itu nggak cemburu, kasih itu lemah lembut, bener-bener semua yang baik-baik tuh ada ya dalam kasih gitu. Jadi ya berusaha sih, dan sampai sekarang masih berusaha menjadi orang yang penuh kasih gitu. Karena once lo punya kasih, menurut aku orang tuh bisa lihat kayak, ih gila ya nih orang gitu loh. Something is different. Iya, kayaknya lu beda deh. Padahal mah kita cuman berusaha untuk punya kasih aja, tapi pasti ada orang yang ngomong kayak gitu, percaya deh. Pasti ada yang bilang, kayak lu beda deh. Kayak ada sesuatu yang beda di lu. Padahal kita punya kasih gitu. Itu aja sih. Itu karena kasih itu mencangkup semuanya kan. Dan yang pasti aku juga belajar bahwa ikhlas juga penting. Ikhlas sesuatu gitu. Kayak berserah tadi, maksudnya? Berserah, iya. Enggak, ikhlas juga. Oke, apa bedanya ikhlas sama berserah? Kalau berserah kan aku, ya udah deh terserah Tuhan gitu. Iya. Surrender gitu. Kalau ikhlas tuh lebih kayak, menurut aku ya udah, ini adalah yang seperti tadi misalnya aku menanyakan soal berkat ini, kenapa sih kok gue nggak bisa nikmatin gitu. Ya udah, ikhlas bahwa ya udah nggak apa nih kasih segini, nanti Tuhan akan balikin yang lebih banyak lagi. Bener nggak sih? Tapi kalau misalnya nggak dibalikin sama Tuhan gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak harus dalam bentuk uang. Semua kan bisa dibalikin, nggak hanya dalam bentuk uang sih. Bisa jadi kayak lagi pingin apa langsung dikasih. Itu kan kita nggak pernah tahu ya semuanya gitu. Karena menurut gue tidur nyenyak tuh nggak bisa dibeli sama uang juga. Betul. So kadang-kadang mungkin Tuhan nggak akan ngasih lo uang langsung 10 kali lipat, tapi Tuhan akan memberikan lo kedamaian ketika lo tidur. Iya, itu enak banget sih. Benar-benar aku setuju. Sorry, balik lagi ke L, Lo di video klipnya Judika putus atau terus, ya kan? Mengundang banyak sekali pertanyaan kepada netizen kita sekarang ini. Tanya terus dong, netizen. Tanya terus dong, putus atau terus gitu. Apa yang pengen lu ngomong kepada para netizen yang
menyuruh lo untuk balikan lagi sama El? Dengan kondisi lu sekarang ya? Banyak sih, banyak yang selalu kayak, bahkan sampai sekarang aku juga masih suka dapat komen gitu loh, kayak ih mirip banget, ih kenapa sih nggak balik, kenapa gitu-gitu ya semua mungkin netizen itu merole modelkan kita berdua kayak as couple ya Couple gitu, goals. couple goals gitu-gitu. Cuman ya thank you banget buat supportnya. Cuman ya memang kita punya jalan masing-masing. We're on a different path now. Jadi ya kita nggak bisa bersama gitu. Cuman kita tetap temenan kok, dan aku tuh pingin banget menunjukkan bahwa seperti yang di video klip Judika itu, kayak aku masih bisa profesional gitu loh. Maksudnya because it's my thing, acting kan itu it's my thing, jadi kayak ya udah nggak apa-apa dong. Maksudnya aku juga kaget sih ada El, cuman kan kayak ya udah nggak apa-apa. Aku kaget dia mau juga. Biasanya kan dia suka nggak mau ya kalau acting gitu. Jadi ya udah, maksudnya aku mau memberitahu bahwa nggak semuanya kalau kita jadi mantan tuh kita tuh harus bermusuhan gitu loh, nggak harus kayak gitu. Misalnya nggak mau ketemu, nggak mau apa juga, yang nggak harus kayak gitu. Jadi kita tetap menjalin silaturahmi, menjalin ya nggak apa-apa, namanya juga temenan. Apalagi kan ya 5 tahun nggak sebentar gitu ya, kita udah lebih ngerti satu sama lain gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih. Kalau aku ya dengerin ya seneng aja. Maksudnya mereka berarti kan support kita berdua gitu. Yeah. Tapi ya gitu deh. Tapi itu bikin lu jadi takut nggak untuk dapetin Punya cowok baru? pasangan lagi ya. Kayaknya tergantung cowoknya deh. Tergantung cowok yang mau deketin aku. Ya nggak sih? Kayak tergantung upcoming cowoknya. Kayak dia siap menerima nggak kayak gitu. Menerima dibenci sama netizen gara-gara gue tim L. Pasti ada lah yang kayak ya mendukung yang ini, mendukung yang itu tuh pasti ship gitu kan, pasti ada. Ya yang penting kan yang tahu kan kita berdua yang menjalani hubungan aja gitu. Jadi ya aku sih nggak pernah merasa kayak gitu ya. Jadi untuk cowoknya Marsha di masa depan gitu ya. Ya mungkin dari Kak Daniel. Iya, pertama. Tetap lah gue. Ya, yang nanti akan gue kenalin ya ke Marsha gitu ya, whoever you are right now. Pertama, gak perlu takut ya sama follower-followernya Marsha atau netizen-netizen. Baik loh mereka semua gitu ya. Yang kedua, takutnya sama Tuhan aja bro. Iya. Bukan takutnya sama netizen. Iya, takutnya sama Tuhan betul. gitu kan. Karena Marsha lagi nyari cowok yang takut sama Tuhan gitu. Di atas segalanya gitu kan. Karena kalau dia, menurut aku ya, kalau cowok itu cinta sama Tuhan, dia pasti bertanggung jawab sama keluarganya menurutku. Karena dia pasti dia pasti punya kasih itu kalau dia cinta sama Tuhan. Jadi dia pasti akan mengasihi keluarganya juga. Wow. See, that's good. There you go. Itu satu kondisi yang luar biasa banget, Marsha. Gue sendiri sebenarnya, gue kadang-kadang suka sirik gitu ketika lo umur 23 tapi udah mempunyai hubungan intim sama Tuhan seperti ini. Gue baru mendapatkan hal tersebut ketika gue umur 33 atau 35, cukup lama lah kayak gitu. Nah, dan saat itu gue juga mau dibaptis juga. Itu pun pas gue dibaptis, baru 3 hari kemudian gue posting. Saking gue takutnya gitu. Iya. Saking gue khawatir banget. Tuh kan, I can relate. Of course. Apa sih yang membuat lo akhirnya berani? Karena saat itu gue inget banget pagi-pagi gue lagi mau latihan lari di ojek online gitu ya. Gue di belakang ojek online dan gue battle tuh di dalam diri gue tuh, posting atau enggak. Tapi tiba-tiba ada push. Mungkin Tuhan yang ngomongnya kayak udah posting aja, nggak apa-apa kok. Emang awalnya mungkin akan sakit, akan mengecewakan beberapa orang. Tapi pada akhirnya semua akan baik. Iya. Karena itu Tuhan kita. Tuhan itu bisa merubah sesuatu yang dilihat manusia buruk. Dan Tuhan bisa merubahnya jadi sesuatu yang baik. Nah, apa yang membuat lo berani akhirnya ngeposting video tersebut dan foto tersebut? Ya awalnya bimbang, tapi aku merasa bahwa ini hal yang penting untuk orang-orang tahu gitu, bahwa kasih Tuhan tuh segitu besarnya gitu. Dan aku seperti mungkin konfirmasi untuk diri sendiri juga ya, bahwa aku deklarasi
aku adalah anak Tuhan Yesus gitu. Jadi lebih meyakinkan diri, terus juga kayak nggak tahu deh, kadang-kadang merasa gitu nggak? Kadang-kadang aku suka kayak tiba-tiba berdoa terus ya udah posting aja, udah nggak apa kok. Ada suara-suara kayak dari dalam hati gitu. Nah itu tuh aku sering merasa kayak gitu kadang. Itu suara Tuhan. Nah makanya bukan Marsha. Kayak udah nggak apa-apa. Nah udah nggak apa-apanya dibanding ada ini ada nanti ada lebih kencengan udah nggak apa-apanya. Lebih kencengan udah nggak apa-apanya. Jadi aku merasa yakin bahwa udah nggak apa-apa, lu posting aja. Dan emang bener kan, impactnya gede banget. Aku sampai kayak, selamat ya, udah dibaptis dan segala macam gitu, dari semuanya yang itu memberikan selamat. Dan tiba-tiba nggak tahu ya, berita tuh tiba-tiba heboh banget. Padahal aku kayak, puji Tuhan ya, ternyata yang aku takutkan nggak terjadi gitu. Ternyata malah lebih bagus dan lebih indah lagi gitu. Makanya itulah kenapa kita harus berserah, karena itu yang kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu kan. Gitu. Jadi kayak so good. Yes, on that note, thank you so much again, Marsha. I think hari ini yang gue dapetin adalah lu saat ini hidup lu udah berubah banget sih, apalagi khususnya sejak dibaptis tersebut gitu. Dan gue ngerasa ada power yang kita nggak pernah ngerti, ada kekuatan yang kita nggak akan pernah ngerti ketika kita mendeklarasikan atau memutuskan untuk dibaptis tersebut gitu. Jadi sebenarnya baptis itu bukan untuk pride atau ego kita, tapi benar-benar supaya hidup kita itu akan benar-benar dilindungin dan selalu dijaga untuk ada di jalan yang benar terus gitu. Karena yang namanya manusia pasti bakal begini. Iya, pasti banyak godaan, pasti banyak ini, tapi pasti kita selalu dijagain segitu. Hebatnya segitu. Marsha, thank you so much. I really enjoy our conversation. Gue sedikit sirik ya karena lo 23, gue yang 35 gitu baru kayaknya ngerasain hal ini gitu. Udah kayak semua ada waktunya. Semua ada waktunya. There you go. Yes, preach it. Pastor Marsha. But anyway, guys, tetangga gue yang gue sayangin dan gue kasihin, gue berharap kalian benar-benar mendapatkan esensi dari pembicaraan kita hari ini, dan kalian juga mungkin bisa mempunyai harapan baru juga, dan khususnya bagi yang baru aja broken hearted gitu, dan baru broken hearted dari hubungan yang cukup panjang gitu, misalnya bisa belajar juga bagaimana cara Marsha mendapatkan cinta sejatinya, justru dari putus tapi malah menemukan cinta sejatinya, dan cinta sejatinya itu adalah ke Tuhan Yesus gitu. That's amazing. What an amazing story, amazing testimony. Guys, kita akan ngobrol lagi sama tetangga kita berikutnya minggu depan, tapi gue pengen ingetin sekali lagi, kalau misalnya kalian ngerasa ada teman kalian, tetangga kalian, keluarga kalian yang butuh banget harapan yang mungkin bisa didapat dari ceritanya Marsha, langsung aja share video ini ke mereka, atau kalian juga bisa subscribe. Ini kalau misalnya kalian baru pertama kali nonton ini, please subscribe, karena setiap satu subscribe dari kalian itu benar-benar berarti banget buat gue. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng atau belnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika jam 4 sore kita mempunyai tetangga baru gitu. So guys, again, I just want to say thank you. Gue bersyukur dan berterima kasih banget buat kalian yang sudah nonton dari episode awal sampai hari ini. Please leave your comments juga bagaimana kesaksian atau sharingnya Marsha itu bisa memberkati hidup kalian juga. Thanks guys. Peace out. See you next week. Akhirnya obrolan seru gue dengan tetangga gue Marsha Arwan berakhirlah sudah. Hikmah yang bisa gue petik di sini adalah Tuhan cinta kepada kita tanpa henti. Tuhan selalu mengingatkan kita dan memberikan panggilan hati kepada kita untuk hidup di dalam penyertaannya selalu. Yang pastinya dia selalu berharap untuk kita mau bertobat dan lahir baru. Berbalik badan dan mulai berjalan ke arah dia. By the way, Tuhan itu bukan maha pemaksa. Ya. Kalau misalnya kamu nggak siap, kamu ngerasa belum berani, ya dia nggak akan narik kamu dengan paksa gitu ke arah dia. No. Tuhan itu sangat gentle. Hanya kalau misalnya kamu mau bersungguh-sungguh, kamu yang memutuskan untuk membuka hati kamu untuk menerima panggilannya, berserah ke dia 100%, maka Tuhan akan mempersiapkan situasi secara tidak kita duga, dipertemukan dengan
orang-orang atau siapapun yang punya kesungguhan yang sama dengan kamu. Hah, guys, this is amazing. Semoga kalian bisa memetik hikmahnya dan ini dari seorang anak umur 23 tahun, Marsha Arwan, dan gue sendiri juga belajar banyak banget dari dia. This is so amazing. Penasaran dengan siapa kira-kira tetangga gue selanjutnya? Siapakah? Makanya subscribe dulu dong channel Daniel Mananta Network dan pastikan bunyikan lonceng atau belnya sehingga kalian akan menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi siapa tetangga gue yang akan gue ajak ngobrol lebih dalam lagi tentang spiritual journey mereka. Alright, I cannot wait to see you guys next week. Bye guys.